Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Maulia dengan NIM 321243101 dari kelas B Pendidikan Geografi 2021. Nama saya Teresia Margeta Gulo dari kelas B Pendidikan Geografi dengan NIM 321311307. Perkenalkan, nama saya Pinkan Wahyuni dengan NIM 3211131010. Saya dari kelas reguler B. Perkenalkan, nama saya Rifki Fatur Rahman dengan NIM 3211131018 dari kelas B Geografi. Di sini saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Yang pertama kali yang akan saya jelaskan adalah latar belakang. Di setiap belahan bumi memiliki kondisi yang berbeda-beda. Kondisi daerah yang berbeda-beda memengaruhi aktivitas penduduk. Selain kondisi yang berbeda-beda tersebut, aktivitas penduduk juga dipengaruhi oleh sumber daya dan topografi daerahnya. Baik dataran rendah, pesisir maupun dataran tinggi memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah rumusan masalah. Di dalam mini riset kami menjelaskan dan mengkaji dua pertanyaan, yaitu bagaimana faktor yang memengaruhi aktivitas penduduk dan apa saja aktivitas penduduk yang ada di kawasan Pandan Tapanuli Tengah. Yang kedua, tujuan dari penelitian kami adalah untuk mengetahui apa saja faktor yang memengaruhi aktivitas penduduk dan apa saja aktivitas penduduk di kawasan Pandan Tapanuli Tengah. Dan manfaat dari penelitian kami ini adalah untuk menginformasikan dan memberi pengetahuan kepada pemirsa bagaimana aktivitas penduduk di kawasan Pandan Tapanuli Tengah dan membedakan aktivitas penduduk di satu kawasan dengan kawasan lainnya. Baik, dari sini saya akan menjelaskan bab 2 mengenai kajian teori. Yang pertama yaitu aktivitas penduduk. Aktivitas penduduk adalah pekerjaan dari kumpulan manusia sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor alam maupun dari manusia itu sendiri. Aktivitas penduduk dengan kata lain dapat diartikan dengan pekerjaan manusia. Pekerjaan ini mereka lakukan karena tuntutan hidup yang harus mereka penuhi. Kedua, aktivitas penduduk wilayah Pandan Tapanuli Tengah. Pandan merupakan sebuah kecamatan sekaligus ibu kota dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu kabupaten bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terletak di bagian pesisir pantai barat Pulau Sumatera dengan panjang garis pantai sepanjang 200 km. Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas darat dan laut. Daerah yang dijuluki negeri wisata sejuta pesona, menyimpan banyak pesona keindahan alam, diantaranya wisata religi, wisata alam, wisata gunung, wisata pantai, dan wisata laut. Potensi laut yang begitu besar menjadikan wilayah Tapanuli Tengah kaya akan sumber daya perikanan, sehingga potensi ini menjadi ujung tombak bagi perekonomian masyarakat setempat. Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar merupakan kawasan pesisir pantai dan memiliki potensi yang besar dalam sektor perikanan, khususnya perikanan laut. Sebagian besar masyarakat di pinggir laut pada umumnya adalah nelayan yang pendapatan utamanya dari penjualan hasil tangkapan ikan. Begitu juga halnya dengan aktivitas penduduk di wilayah Kecamatan Pandan yang didominasi oleh sektor perikanan, perdagangan, dan pariwisata, sebab wilayah ini berada di sekitar daerah pesisir pantai, yang menyebabkan penduduknya banyak bertumbuh pada bidang pekerjaan tersebut. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di daerah Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Populasi atau sampel yang diambil yaitu seluruh masyarakat di wilayah Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sampel yang digunakan adalah teknik probability sampling atau random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan survei. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu
atau sekelompok orang yang berasal dari suatu daerah. Kemudian peneliti melakukan analisis dan survei lokasi untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas penduduk. Yang pertama yaitu iklim dan cuaca. Iklim memengaruhi sumber daya alam pada suatu daerah, sehingga setiap manusia menyesuaikan dengan iklim dalam melakukan aktivitas penduduk, serta juga menyesuaikan dengan cuaca di daerah tersebut. Wilayah yang beriklim tropis cocok untuk perkembangan sumber daya alam karena mendapatkan penyinaran matahari secara langsung. Yang kedua yaitu letak geografis. Penduduk Indonesia tersebar ke berbagai daerah. Ada penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi, ada juga penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di perkotaan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pedesaan. Penduduk biasanya memilih mata pencaharian sesuai dengan ketersediaan alam yang ada di sekitarnya, sehingga kondisi geografis suatu wilayah mempengaruhi aktivitas penduduk di wilayah tersebut. Yang ketiga yaitu topografi wilayah. Letak suatu daerah memengaruhi aktivitas penduduk di daerah tersebut. Aktivitas penduduk di daerah dataran tinggi berbeda dengan aktivitas penduduk di daerah dataran rendah. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki bentuk permukaan alam yang berbeda-beda. Kemudian inilah yang menyebabkan aktivitas penduduknya juga berbeda-beda di berbagai wilayah. Karenanya manusia biasanya menyesuaikan dengan tempat tinggalnya untuk melakukan aktivitas penduduk. Selanjutnya, aktivitas penduduk di wilayah Pandan, Tapanuli Tengah. Yang pertama di bidang perikanan. Nelayan menjadi mayoritas utama mata pencaharian masyarakat di daerah Pandan. Hal ini dikarenakan kawasan Pandan yang dekat dengan pesisir pantai. Oleh karena itu, aktivitas nelayan sangat sering dijumpai di daerah ini. Yang kedua, di bidang perdagangan. Ada banyak jenis perdagangan di wilayah Pandan, mulai dari makanan, sayuran, pakaian, alat-alat sekolah, maupun alat-alat rumah tangga. Karena terletak di kawasan kotanya Tapanuli Tengah, sektor perdagangan di sini sangatlah besar. Yang ketiga, di bidang perkantoran. Pandan adalah ibu kotanya dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena Pandan merupakan pusat kota, banyak dijumpai perkantoran di daerah ini, baik itu kantor dinas pendidikan, kantor dinas kesehatan, kantor dinas kelautan, dan lainnya. Yang keempat, di bidang pendidikan. Di Pandan sendiri banyak terdapat sekolah, baik itu tingkat SD, SMP, maupun SMA. Contohnya SMP Negeri 1 Pandan dan SMA Matauli Pandan, dan beberapa sekolah lainnya. Banyaknya sekolah di daerah ini menjadikan banyak aktivitas manusianya yang bergerak di bidang pendidikan, contohnya menjadi tenaga pendidik ataupun guru. Yang kelima, di bidang kesehatan. Di tengah wabah pandemi COVID-19, aktivitas manusia di bidang kesehatan semakin bertambah. Apalagi di tengah COVID-19 ini, klinik ataupun rumah sakit beroperasi secara terus-menerus. Aktivitas di bidang kesehatan ini juga dapat dilihat dari kegiatan vaksin di daerah Pandan. Yang keenam, di bidang pariwisata. Di daerah Pandan, banyak jenis wisata yang dapat kita kunjungi atau kita nikmati. Wisata yang terkenal adalah wisata laut, wisata Batu Gajah, wisata Pulau Kalimantung, dan Pulau Mersala, serta banyak lagi lainnya. Banyaknya wisatawan akan memberikan dampak yang cukup baik bagi masyarakat, khususnya bagi para pedagang dan penyewa kapal bagi wisatawan. Yang ketujuh, di bidang transportasi. Di bidang transportasi, masih banyak dijumpai angkutan umum berupa angkot ataupun becak. Di daerah Pandan sendiri, belum ada angkutan berbasis online. Jadi, sehari-hari masyarakat masih menggunakan angkutan umum. Yang kedelapan, di bidang pertanian. Di Pandan, pertanian masih banyak dijumpai. Sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani atau berkebun di lahan sendiri. Di Pandan, kegiatan menanam padi atau memanen padi masih banyak dijumpai. Di bidang perkebunan,
Biasanya masyarakat berkebun cabai, sayur, ubi, dan banyak lagi lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian bab 5 yaitu tentang kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari penelitian kali ini ialah aktivitas penduduk adalah pekerjaan dari kumpulan manusia sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas penduduk pada suatu wilayah ini bermacam-macam dan berbeda-beda di setiap wilayahnya. Masing-masing biasanya menyesuaikan dengan tempat di mana manusia itu tinggal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas penduduk pada suatu wilayah, yaitu keadaan iklim dan musim. Selanjutnya ada letak geografis dan topografi, atau kenampakan alam di sekitar wilayah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas penduduk di wilayah Pandan Tapanuli Tengah dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya masih berpusat dalam memanfaatkan alam, yaitu mayoritas yang bekerja di bidang perikanan, tepatnya berprofesi sebagai nelayan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan wilayah daerah Pandan dekat dengan pesisir pantai. Walaupun demikian, banyak juga masyarakatnya yang bekerja di bidang lainnya, misalnya menjadi pedagang, guru, tukang becak, dan lain-lain. Selanjutnya ada saran. Saran yang bisa diambil dari penelitian kali ini adalah masyarakat wilayah Pandan Tapanuli Tengah adalah masyarakat bisa dapat lebih menjaga alam sekitar, sebab tidak dapat dipungkiri sebagian besar masyarakatnya masih bergantung kepada alam dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya dalam kehidupan sehari-hari.